Pernahkah Anda memperhatikan seekor semut? Mungkin terlihat kecil dan tidak berarti. Tetapi tahukah Anda, di dalam Alkitab, khususnya kitab Amsal, semut disebut sebagai guru kehidupan yang luar biasa. Hewan kecil ini mengajarkan kita tentang kebijaksanaan, ketekunan, dan pentingnya sebuah persiapan. Mari kita selami sebuah cerita yang akan membuka mata hati kita tentang pelajaran indah ini. Di sebuah padang rumput yang luas, ada sebuah koloni semut yang sangat sibuk. Di antara mereka, ada seekor semut muda bernama Anto. Setiap hari, Anto bersama ribuan saudaranya bekerja tanpa kenal lelah. Mereka mengumpulkan rema-rema makanan, biji-bijian, dan apapun yang bisa mereka temukan untuk dibawa ke sarang mereka yang aman di bawah tanah. Mereka melakukannya di bawah terik matahari musim panas, karena mereka tahu musim dingin yang panjang dan sulit akan segera tiba. Tidak jauh dari sana, tinggallah seorang pria muda bernama Malik. Berbeda dengan semut, Malik adalah seorang pemalas. Hari-harinya dihabiskan untuk tidur, bersantai, dan melamun tanpa pernah bertindak. Dia sering melihat Anto dan teman-temannya yang sibuk bekerja. Dan setiap kali melihatnya, dia hanya tertawa mengejek. Suatu sore, sambil bermalas-malasan di bawah pohon yang rindang, Malik memanggil Anto. "Hei, Anto! Kenapa kamu bekerja begitu keras? Lihat aku. Hidup ini untuk dinikmati. Masih banyak waktu sebelum musim dingin datang." Anto, yang sedang memanggul sepotong biji gandum yang lebih besar dari tubuhnya, berhenti sejenak dengan napas yang sedikit terengah. Ia menjawab, "Firman Tuhan mengajarkan kami untuk rajin. Malik, kami menyimpan persediaan di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen, agar kami tidak kekurangan saat musim dingin tiba." Malik hanya mendengus meremehkan, lalu kembali tidur. Dia pikir, untuk apa bekerja keras jika tidak ada yang menyuruh? Dia tidak punya pemimpin, pengawas, atau penguasa yang memaksanya bekerja. Jadi dia memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Waktu terus berjalan. Musim panas yang terik perlahan berakhir. Daun-daun mulai berguguran, dan angin dingin mulai berhembus kencang. Hingga akhirnya, salju pertama pun turun, menandakan dimulainya musim dingin yang keras dan tanpa ampun. Di dalam sarangnya yang hangat dan penuh dengan persediaan makanan, Anto dan seluruh koloninya menikmati hasil kerja keras mereka. Mereka memiliki lebih dari cukup makanan untuk bertahan hidup sampai musim semi yang indah tiba kembali. Mereka bernyanyi, mereka bersyukur, mereka menikmati kelimpahan berkat kerja keras mereka. Sementara itu, di luar, nasib Malik sangat berbeda. Dia menggigil kedinginan dan perutnya keroncongan karena lapar. Dia mencoba mencari makanan di padang rumput yang kini tertutup salju tebal. Tetapi usahanya sia, tidak ada satupun yang bisa dimakan. Dengan putus asa, langkahnya yang lemah membawanya ke sarang semut. Dengan suara gemetar, dia mengetuk dan meminta bantuan. Anto keluar dan melihat keadaan Malik yang menyedihkan. Meskipun merasa kasihan, Anto mengingatkan Malik dengan lembut tentang peringatan yang pernah ia berikan. "Kemalasanmu telah membuatmu miskin dan menderita, Malik," kata Anto dengan nada penuh simpati. "Tetapi karena kami telah bekerja keras sesuai ajaran yang kami yakini, kami memiliki kelimpahan." Malik tertunduk malu. Penyesalan memenuhi hatinya. Dia menyadari betapa bodohnya dia karena telah menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Semut-semut itu, dengan kebaikan hati mereka, akhirnya membagikan sedikit makanan kepadanya, cukup untuk bertahan hidup. Sejak hari itu, Malik belajar sebuah pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan. Dia bertekad untuk berubah, meneladani kerajinan dan kebijaksanaan para semut. Dia akhirnya mengerti bahwa hikmat sejati berarti mempersiapkan diri untuk masa depan saat kesempatan masih ada, bukan menunda pekerjaan hingga semuanya terlambat. Kisah indah dari semut ini, sejalan dengan ajaran Alkitab, adalah panggilan bagi kita semua untuk meninggalkan kemalasan
dan menjadi pribadi yang bijaksana. Pertama, melalui ketekunan dan kerja keras. Bekerja dengan sanggup-sanggup saat ini untuk menuai hasilnya di masa depan, baik dalam hal jasmani maupun rohani. Kedua, tentang persiapan. Gunakanlah waktu dan kesempatan yang kita miliki sekarang, yang ibarat musim panas dalam hidup kita, untuk mengumpulkan persediaan. Persediaan itu bisa berupa ilmu iman, jangkuat tabungan, dan bekal hidup lainnya, sebelum musim dingin atau masa-masa sulit datang. Dan yang terakhir, tentang disiplin diri. Seperti semut yang tidak memerlukan pengawas. Mari kita belajar untuk mengorganisir diri sendiri, mendorong diri sendiri untuk menjadi lebih baik, tanpa harus selalu diawasi atau dipaksa oleh orang lain. Jadi, lain kali Anda melihat seekor semut, ingatlah pelajaran berharga yang dibawanya. Jadilah pribadi yang rajin, bijaksana dalam persiapan, dan disiplin dalam tindakan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.